Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi pastinya dalam program acara Yamaha Ramadan Online episode ke-17. 17. Insyaallah. Insyaallah. Tidak Sudah terasa 13 hari lagi kita akan melaksanakan Lebaran Idul Fitri Ustadz. Fitri, alhamdulillah. Ya Allah. Dan Ustadz, kenapa senang sekali gak pasti kalau setiap ketemu sama Ustadz? Kenapa, Bang? Karena itu artinya sebentar lagi buka puasa Ustadz. Karena kita kan ketemu terus setiap jam 5 sampai jam 5.50 tuh. Jadi selesai ini langsung pakai buka puasa. Gitu. Jadi itu yang membuat kita bahagia kalau ketemu dengan saya. Jadi kalau misalnya siang-siang ketemu di luar. Kalau ketemu di Tribun. Siapa tuh kalau ketemu di luar tiba-tiba di Belayu pergi makan bakso atau coto. Oh begitu. Kalau ketemu di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau selama bulan suci Ramadan Ustadz, terus ketemu di Tribun Timur pastinya deh. Bahagia artinya ketemu. Sebentar lagi buka puasa. Saya kira apa deh kebahagiaan tak GR tuh. Momen yang selalu ditunggu-tunggu pastinya begitu Ustadz. Dan seperti biasa Ustadz, kita akan hadir mulai jam 17.00 sampai dengan 17.50. Jadi anggap saja Ramadan Share Online ini sebagai momen untuk kayak ngabuburit begitu sampai menunggu waktu buka puasa nonton dulu Tribun Timur karena di sini ada Ustadz Raja pastinya yang selalu setia hadir memberikan tausiahnya Ustadz ya. Say hi, biasanya kan ada itu Hashim, ada Mi Umar dari Balikpapan, ada Muhammad Dahlan dari Bandung, luar biasa. Banyak sekali. Dan sapan-sapan dari berbagai kabupaten, bahkan yang dari luar Sulawesi Selatan. Dari Palopo ada, dari tanah Toraja Utara ada, Sinjai ada, Pinrang, dari Takalar ada, dari Bali ada, Banyana Limbung. Galesong Kapang Iya luar biasa. Kita pasti mengapresiasi mereka. Tetangga-tetangga kita banyak tuh yang Iya, ada Cendrawasih, Landak. Iya. Itu artinya memang mereka membuktikan kalau mereka lagi di rumah aja ngabuburitnya menunggu. Yang lebih ini dari Arab Saudi ada. Iya, beberapa hari yang lalu ada dari Arab Saudi. Subhanallah, masya Allah. Oke Ustadz, karena sekarang juga sudah jam 5 Mi juga lewat, waktunya Mi Ustadz Raja untuk membawakan tausiahnya. Melanjutkan dari yang kemarin Ustadz ya? Kita lanjutkan yang kemarin. Kalau tidak jadi masalah barangkali penonton kalau ku ulangi lagi kembali siapa-siapa yang mendapat naungan dari Allah, yang orang lagi sibuk ke sana kemari mencari pertolongan ada yang lari ke sana, ada yang lari ke situ, ada yang lari ke sini. Satu-satunya yang bisa mendapat syafaat adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga mengatakan tidak bisa saya memberikan syafaat. Datang ke Nabi Nuh juga mengatakan begini. Datang ke nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain juga mengatakan tidak bisa. Satu-satunya yang bisa mendapat pertolongan lagi, mendapat syafaat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu yang kita mau sampaikan. Yang kita mau sampaikan yang mendapat pertolongan, yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin yang kita sampaikan siapa itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Ya, harus adil. Kalau disuruh jadi jadi mengadili, maka betul-betul kita harus jadi pengadil yang adil. Jadi sekarang begini, banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Banyak orang pintar jadi profesor tapi terkadang akhlaknya tidak bagus. Itu kan tidak benar namanya. Yang kedua adalah orang yang tumbuh dewasa yang selalu ibadahnya sujud dan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang remaja yang hatinya selalu terpaut di masjid. Selalu mau ke masjid. Bahkan masjid dia jadikan sebagai tempat bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang-kurang ada orang yang seperti ini. Yang seperti ini Mbak Sukma yang kita cari, yang selalu di masjid. Imam yang baik. Enaknya tuh dalam rumah tangga juga dalam rumah tangga selalu ini. Tidak setengah mati Pak ke masjid ki.
Jadi penonton yang masih remaja-remaja. Jangan remaja Ustaz. Apa? Jangan tuh yang remaja. Apa gitu? Yang di atas atasnya lah. Yang di atas atasnya. Cari yang orang yang hatinya memang selalu di masjid. Jadi tidak repot-repot maki kita sebagai istri bilang, Pak ke masjid ki waktu sholat mi, waktu apa mi? Tidak mi. Kenapa? Karena memang hatinya sudah selalu di masjid. Luar biasa yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kita mau sampaikan pada kesempatan sore kali ini adalah apa? Orang yang bersahabat, orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Oh, mulai mini Ustaz, Aisyah duduk nih kalau duduk gitu, dengarkan nasihat. Orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini yang mendapat naungan. Kan kurang-kurang ada yang seperti itu. Pernah kita dengar bilang ada orang yang bersahabat bukan karena Allah? Ada, mungkin ada. Ada ya? Iya. Mungkin karena dia melihat hartanya banyak. Ada kepentingannya. ya? Sampai dia senang sama orang itu. Betul. Jadi bukan karena Allahnya, karena ada sesuatu yang dia inginkan sama orang itu, makanya dia baku suka, baku senang. Begitu dia berpisah, bukan berpisahnya karena Allah. Kalau yang namanya bersahabat baku saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah, mungkin karena ada perbuatan yang tidak baik, bukan orang yang dibenci, tapi sifatnya yang tidak disenangi, akhirnya dia berpisah karena Allah. Kan dia tidak apa-apa, misalnya minta maaf Mbak Sukma, kita tidak terlalu kuajak ki ini berteman apa karena ada perbuatan tak yang sudah miku nasihati ki, sudah miku apa nah tidak mau ki berubah, maka tidak apa-apa saya tinggalkan ki. Karena tidak mau ikut dengan syariat Islam. Makanya tidak apa-apa. Itu namanya berpisah karena Allah. Bukan pribadi yang saya tidak suka, bukan kitanya yang saya tidak suka, tapi ada sifat yang tidak sesuai dengan syariat Allah, sampai tidak sesuai syariat Islam, makanya saya harus tinggalkan. Nah, begitu juga saling mencintai. Ya, dalam rumah tangga. Ayo, kalau dalam rumah tangga kita mencintai karena hartanya, habis hartanya, pudar nih cinta tak. Habis uang. Ini yang banyak yang seperti itu. Ada deh. Ku tinggalkan mau kode karena kurang mi hartanu. Yang dulu itu ku kejar-kejar ku karena hartanu ji. Sekarang tidak mi cuek kok cari tongkat yang lain. Ini yang banyak. Kenapa biasa terjadi perselingkuhan? Itu karena mencintai bukan karena Allah. Tapi kalau mencintai karena Allah, kita lagi susah, lagi kaya, lagi susah, kita tetap saling mencintai. Tidak ada yang namanya perbedaan. Itu namanya mencintai karena Allah. Ya, bersama kita karena Allah, kemudian kita pisah karena Allah. Itu. Oke, coy. Mantap, coy. Makanya biasa ada rumah tangga itu seumur jagung dia membina rumah tangga karena memang dasarnya bukan karena Allah. Dijodohkan. Makanya bagaimana kalau dijodohkan kan tidak apa-apa jadi dijodohkan. Yang penting kita lihat, oh ini dia orangnya bagus, dia akhlaknya bagus, dia apanya. Dia taat beribadah, dia bisa jadi imamku, maka itu namanya mencintai karena Allah. Kita suka dia karena Allah. Seperti orang itu. Tua, Jadi kan orang tua itu tidak mungkin tuh carikan yang tidak baik, pasti yang baik-baik. Seperti itu. Kalau orang berpisah karena Allah, begitu ada kesalahannya, dia tidak bakalan cerita. Kan biasa itu kalau sama, oh dede jelek nih tuh ya waktu nah cerita mi aibnya, bukan karena Allah itu. Berpisah bukan karena Allah. Nah cerita mi umbar mi ke sana, oh itu ya pernah ku dapat begini. Jelek mantong itu ya begini. Dia cerita kejelekannya. Itu berpisah bukan karena Allah, karena benci sekali. Seperti itu. Oke, coy? Oke, coy. Baik, jadi itu tadi mencintai karena Allah, berpisah karena Allah ya, Ustadz ya, itu salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan nanti di hari akhir nantinya. Jadi pemirsa di rumah, Tribuners yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mengganjal terkait ini, boleh langsung ditanyakan. Ustadz Raja akan pasti setia menjawab. Ini Ustadz setia sekali jawab pertanyaannya pemirsa Ustadz toh. Pokoknya apapun yang kalian tanyakan selama masih sesuai dengan tema atau kaitannya sama bulan suci Ramadan, silahkan ditanyakan. Tapi Ustadz sambil tunggu pemirsa di rumah ini mungkin lagi pikir apa yang mau tulis, mungkin bisa lanjut dulu apa yang kelima Ustadz. Oh iya, oke deh. Yang kelima,
Ini yang susah tuh, ini nih yang saya rasa ini. Apa yang kelima susah. Itu yang mendapat naungan seorang laki-laki yang diajak berzina sama seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik. Ini kurang-kurang ada orang yang bisa lolos dari sini. Kurang-kurang ada orang yang bisa lolos. Karena pikir ada mumpung ikan. Iya. Bahkan minta maaf, bukan mau dipuji penonton apa, tidak sama sekali. Tapi pernahkah ada yang tawari Kak begitu? Minta maaf penonton. Artinya bukan nggak ditawari, tapi sudah ada, minta maaf ya, bukan ditawari, tapi sudah ada peluang untuk ke situ. Tapi saya tidak mau lakukan. Kenapa saya tidak mau lakukan? Kasihan, karena aku pikir nanti kalau sejodoh ya enggak jadi masalah. Tapi kalau saya tidak sejodoh, kasihan nanti suaminya. Itu yang ada di pikiranku, Pasti ada penonton mengatakan, dedek bale-bale kok. Tapi demi Allah penonton, saya pernah seperti itu. Nah, tidak mau lakukan yang aku pikir itu suami, kasihan dia suaminya. Nah, ini. Jadi yang mendapat naungan di yaumil akhir nanti itu seorang laki-laki yang diajak berzina sama seorang yang punya kedudukan, yang punya derajat dengan yang cantik. Nah ini, karena biasa ada orang yang bilang, dede, miom tiangan rejuku. Paham jadi barangkali, kucing yang tidak mau makan ikan, itu kucing kalau dapat ikan tuh pasti makan nih. Nah kalau ya ada kucing yang tidak mau makan ikan yang sudah ada di depannya, itu bilangnya orang Makassar, jukutea mion tiangan rejuku. Tapi kalau kita bisa terhindar dari perbuatan yang seperti ini, kita bisa tahan hawa nafsu, maka ini termasuk orang yang mendapat naungan. Karena susah-susah kita bisa dapat yang seperti ini. Karena berkelahi itu syaitan dengan malaikat yang ada dalam tubuh kita. Yang kadang lebih dominan itu adalah ketika syaitan sudah masuk dalam hati kita, sudah masuk dalam tubuh kita, pasti ada itu syaitan yang bilang, "Ilaku kami bodoh, berzina mau kau bodoh. Mumpung ada kau yang tawari, belum tentu nanti kau dapat tawaran seperti itu." Padahal Allah mengatakan, "La taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan ini perbuatan yang sangat fasya, ini perbuatan mungkar ini yang seperti ini. Nah, ini banyak orang yang susah bisa hindari perbuatan yang seperti ini. Jangankan dibilang diajak, tidak diajak pun untuk melakukan perbuatan yang mesum seperti itu, perzinahan seperti itu, nah masih banyak orang yang cari. Ada yang ke jalan-jalan yang ke tempat-tempat diskotik lah, tempat ini hotel-hotel lah, dan lain-lain sebagainya. Yang seperti itu. Apalagi kalau sudah diajak seperti itu, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari seperti itu. Amin. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak muda itu, remaja itu diajak melakukan suatu perbuatan, apa kata anak muda ini? Inni akhafu ilallah. Saya takut kepada Allah. Luar biasa kalau ada orang yang bisa mengatakan seperti ini. Inni akhafu ilallah. Saya takut kepada Allah. Saya tidak mau melakukan perbuatan yang zalim ini. Saya tidak mau melakukan perbuatan zina ini karena saya takut ada Allah yang melihat saya. Ada malaikat yang mencatat semua. Ada malaikat yang merekam semua perbuatanku. Begitu saya malu di yaumil akhir nanti kalau diperlihatkan perbuatan yang tidak baik di yaumil mahsyar nanti. Ini bahayanya ini. Ya, Mbak Sukma ya. Mudah-mudahan remaja-remaja kita nanti ya bisa terhindar dari perbuatan itu. Tidak diajak, tetap dia istiqomah, hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Ustadz tadi tuh kalau saya lihat dari golongan pertama, kedua sampai kelima, itu kan kebanyakan yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah pemimpin yang selalu beribadah, ketiga adalah remaja yang selalu ingin hatinya ke masjid, keempat adalah orang yang mencintai dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima adalah seorang remaja yang diajak
berzina. Tapi kan itu rata-rata saya lihat kayak lebih fokus kepada laki-laki ya Ustadz ya. Bagaimana dengan perempuan agar yang mana? Karena seperti ini, logikanya seperti ini Mbak Sukma. Mbak Sukma, saya gombal-gombal ki apa? Minta maaf ini ya, contoh ini penonton dia, ku gombal-gombal ki, nah motonya ki, otomatis kan lanjut Kak. Oke. Tapi kalau ku gombal ki, nah kita tidak mau, pasti itu berpikir tongka, ada tidak mau ini, malu-malu kayak ini kalau ini, seperti itu. Makanya kenapa yang kedua, minta maaf, mudah-mudahan saya tidak salah, karena syahwatnya laki-laki itu biasa lebih ini daripada kemauannya laki-laki itu terhadap seorang perempuan itu terkadang lebih tinggi. Makanya kenapa dikatakan laki-laki yang diajak berhubungan, berzina, orang yang punya kedudukan, yang kedua orang yang cantik, tapi dia mengatakan inni akhafu ilallah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang, ada orang yang bisa seperti ini. Kan jangankan ditawari, tidak ditawari lagi nak cari, apalagi kalau ditawari. Mudah-mudahan tidak seperti itu remaja-remaja kita ya. Mudah-mudahan remaja-remaja kita itu bisa istiqomah, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Insya Allah akan terjauh dari perbuatan yang tidak baik. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Seperti itu. Dan buat pemirsa yang di Roma Ustadz yang mau bertanya silahkan boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Dan kalaupun ada pertanyaannya yang belum terjawab, nanti kita Ustadz Raja akan menjawabnya di hari selanjutnya ya, pada episode selanjutnya. Asal jengki merasa canggung atau apapun itu, sampaikan kalau memang ada yang mengganjal di hati. Karena jadi penyakit Ustadz kalau misalnya ada yang ditahan-tahan terus tidak disampaikan. Sama tuh gitu, saya tuh kalau ada ku pikir-pikir mau ku beli tidak enak sekali kalau tidak ku belanja, ku beli. Baru tidak ada uang lah dia. Baru tidak ada uang, ada sakit hati ya. Itu nih. Biasanya orang berusaha gimana caranya supaya dapat siapa tahu. Betul. Kalau momek kita tuh lagi berpikir mau beli sesuatu dan tiba-tiba ada undangan, kan ada jalannya untuk bisa beli. Seperti luar itu. Biasa. Luar biasa. Nah Ustadz sambil kita tunggu dan yang pastinya juga yang lagi di rumah tetap Maki di rumah di Ustadz, jangan kemana-mana dan boleh kalau Maki bertanya silahkan dan sambil menunggu semua pertanyaan tak yang ada di rumah. Siapa dulu tahu Oh iya tahu Wadi yang Umar di Balikpapan, yang ada Hashim di Bali. Di mana ya Hashim di Bali? Hashim BTP ya, di mana? Ada juga Muhammad Dahlan dari Bandung, ada dari Sinjai, dari Pinrang, dari Tanah Toraja Utara, Sopeng, Palopo, ada. Ini semua yang selalu saksikan tausiahnya Ustadz Raja. Jadi ya Ustadz lanjut lagi yang keenam apa lagi kira-kira? Yang keenam apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberi tangan kanan tapi tangan kiri tidak tahu. Oh bukan yang apa itu? Tangan kanan memberi, tangan kiri foto? Iya. Bukan Ustadz, bukan itu, bukan yang tangan kanan memberi tapi tangan kiri foto. Kan banyak yang seperti itu sekarang di. Betul. Apalagi bulan Ramadan ini kadang nak kasih naik mesin di status. Alhamdulillah. Enaknya berbagi. Artinya apa? Orang ini selalu sedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bersedekah ini tetangga tidak tahu. Jangan mau ditahu. Ngapain juga kita mau ditahu yang seperti itu. Cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Jadi melakukan suatu perbuatan itu tidak usahlah mau ditahu sama orang. Kan kadang ada orang kasih naik media status, alhamdulillah enaknya sholat tahajud nyaman. Kenapa mesti mau ditahu? Iya. Kenapa mesti mau ditahu? Ya alhamdulillah selesai lagi puasaku hari ini. Ya alhamdulillah. Macam-macam diinikan. Apalagi memberi kepada orang. Tidak usahlah mau ditahu. Ini namanya ria'an nas. Mau ditahu sama manusia. Mau dipuji sama manusia, itu kan habis pahala. Jadi apa saja yang dilakukan bentuk ibadah, mau dipuji, pahala habis. Kecuali yang kemarin yang saya sampaikan, salawat. Salawat itu walaupun mau kita dipuji, mau kita lihat mertua tak bersalawat kepada Rasulullah, itu tetap sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau melakukan satu hal ibadah yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat ini. Alladzina hum yura'un, mau dilihat sama manusia, pahala habis. Bersedekah ria'an nas, habis pahala. Apalagi yang masalah bersedekah. Ya makin mau dilihat penonton, ya makin mau ditahu. Menyumbangi bedeng, hamba Allah 10 juta. Sebentar nak kok bikin teman, tahu kita yang 10 juta ya? Nah bilang tidak, nah bilang, saya itu bodoh. Habis pahala.
Kampanye yang seperti itu. Ini namanya ria'an nas. Jadi usahakan kalau memberi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jangan mau ditahu sama manusia. Tapi itulah hebatnya setan. Setan masuk dalam hati kita supaya bagaimana caranya kita bisa terjerumus. Orang yang rajin bersedekah dimasuki setan. Bagaimana caranya? Oh, supaya mau dipuji, masuk di situ. Akhirnya mau dipuji, habis pahala. Di yaumil akhir nanti pasti akan ngomong begini, ya Allah, mana saya pahala sholatku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala hajiku? Mana pahala sakatku? Mana pahala-pahalaku yang lain? Malaikat mengatakan, oh tidak dikasih kau karena mau kau dipuji. Kalau pujian kan sampai ujung lidah je. Kalau Allah yang puji kau, balasannya sorga. Tapi kalau manusia yang puji kau tidak dapat apa-apa kecuali cuma di ujung lidah saja. Makanya penonton deh, kalau bersedekah tangan kanan memberi, tangan kiri usahakan tidak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak usah yang tahu. Artinya apa? Tetangga kita bersedekah, tetangga tidak usah tahu. Kita bersedekah, orang lain tidak usah tahu. Cukup hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana kalau pasti ada yang bertanya, Ustadz, kalau bagaimana kalau bersedekah karena nalia ke orang tapi tidak ada unsur dipuji? Oh, berarti tidak jadi masalah kalau seperti itu. Kan namanya penyakit hati itu cuma kita dengan Allah yang tahu. Yang penting kita bersedekah tidak mau kita tahu sama orang, tidak mau ada unsur mau dipuji, maka itu pahala tidak bakalan habis. Kecuali memang sengaja mau dibilang. Kan banyak itu apalagi itu ada teman Facebook itu minta maaf, ini mudah-mudahan tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Kadang kalau subuh itu Jumat subuh kayak tadi subuh itu bagi-bagi makanan di pinggir jalan, ada mie beras, ada mie apa baru upload secara langsung lagi. Live masuk ke saya, jangan mako kalau mau kau betul-betul bersedekah kasih misalnya orang, jangan mau ditahu. Nah bilang, Ustadz, bagaimana kalau ku pancingi orang supaya mau memberi juga? Ku bilang, berarti tidak ada unsur mau dipuji kalau seperti itu. Kalau misalnya bertetangga kayak kita Ibu Sukma, ku upload kianuku dengan niat supaya tersinggung kita yang apa mau tuh bersedekah, ada yang rajin bersedekah, itu tidak jadi masalah tuh. Kalau ada ini kan tidak ada unsur mau dipuji, cuman mau bagaimana caranya supaya Ibu Sukma mau tuh mengeluarkan hartanya, padahal orang kaya itu. Kalau orang yang tidak ada baru kupaksa itu ya lain persoalan yang seperti itu ya. Seperti itu menonton ya. Jadi kalau ada orang yang bersedekah tidak ada unsur mau dipuji yang ada dalam hatinya, maka no problem, tidak jadi masalah. Lanjut Ustadz. Nah, lanjut lagi. Yang terakhir yang ketujuh yang dapat naungan di yaumil akhir yang tidak ada lagi naungan, la zillu yauma la zilli illa zilluhu. Tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang yang berzikir di waktu dia sunyi, sepi dan meneteskan air mata. Ini kurang-kurang ada orang begitu dia berzikir astagfirullahalazim, dia ingat dosa-dosanya astagfirullahalazim di waktu sunyi ya, waktu sepi tengah malam dia bangun sujud kepada Allah, apalagi sudah orang tua, astagfirullahalazim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengingat segala perbuatan yang pernah dia lakukan, perbuatan dosa yang dia lakukan sambil meneteskan air mata. Ini yang mendapat naungan di yaumil akhir, karena kurang-kurang ada orang yang menangis. Ya, kurang-kurang ada orang yang bisa meneteskan air mata di tengah malam, apalagi di waktu sunyi seperti itu. Ya, rata-rata yang meneteskan air mata ketika saudaranya tereliminasi. Ya, baru dia menangis kalau tereliminasi saudaranya atau ada anunya yang menangis. Menurut guru saya seperti ini yang harus kita tangisi itu ketika ada keluarga yang meninggal, yang keluarga itu yang meninggal yang belum taubat, yang banyak dosanya, itu yang harus kita tangisi. Kenapa? Belum taubat dia. Ya, belum taubat. Ini yang harus kita tangisi, ya Allah ya Rahman. Dan itu jadi pelajaran bagi kita. Tengah malam kita bangun astagfirullahalazim subhanallah. Nih, ini. Saya itu kalau lihat ada orang tua Ibu Sukma, Mbak Sukma tuh yang selalu berzikir dan menangis di tengah malam, saya bersyukur sekali dan merasa berutang sama itu orang. Kenapa?
Kenapa aku bilang berutang sama itu orang yang selalu berzikir tengah malam itu, yang waktu sepi dia meneteskan air mata, karena inilah penyebabnya sampai Allah tidak putar balikkan bumi ini. Seandainya tidak ada orang yang tengah malam dia bangun sujud kepada Allah sambil meneteskan air mata, kira-kira bumi ini sudah lama diputar balik oleh Allah karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Tapi penyebabnya tidak jadi ini karena Allah masih melihat ada orang tua, ada remaja yang tengah malam bangun sujud kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah rahmati dia. Jadi ada 3 penyebabnya itu sampai Allah tidak menurunkan bencana, tidak menurunkan memutarbalikkan bumi ini. Pertama, karena masih adanya binatang melata makan rumput. Yang kedua, karena adanya balita yang masih menetek sama orang tuanya. Yang ketiga, karena masih ada orang yang mau sujud kepada Allah di tengah malam dan dia meneteskan air mata memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Sukma. Jadi ayo biasakan Ki deh, apalagi di bulan Ramadan ini. Ayo biasakan Ki astagfirullahalazim sambil meneteskan air mata. Iya, bukan meneteskan bilang dedeko dong, tidak ada uang belanjaku, dedeko dong, apa mipaku pakai lebaran, dedeko dong tidak ada nuku. Bukan itu yang harus kita tangisi, ya, tapi yang harus kita tangisi dosa-dosa kita yang begitu banyak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Yang rekaman kita nanti akan diputar di yaumil akhir nanti, akan dipertontonkan dan malunya kita luar biasa karena semua orang akan melihat rekaman-rekaman yang pernah kita lihat. Tapi kalau kita taubat, memohon kepada Allah, beristighfar, meneteskan air mata, Allah akan hapuskan itu perbuatan yang pernah kita ini. Dia tidak bakalan dipertontonkan di yaumil akhir nanti. Oke, coy? Mantap sekali, coy. Begitu. Jadi Ustadz, jadi 7 golongan ini yang pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yauma la zilli illa zilluhu. Tidak ada naungan selain daripada naungan Allah di yaumil akhir nanti. Kalau Allah yang menaungi ki, yang memberikan payung sama kita, yang panasnya itu matahari 1 mil dari kepala. Dia mungkin bilang 1 mil dari kepala. Ini berapa mil ini naik ini. Jauhnya itu naik ke ini. Nah, panasnya lampu ini yang sorot kita, nah panasnya luar biasa. Puntun rokok saja yang kena itu panasnya luar biasa. Bagaimana dengan di yaumil akhir nanti yang macam-macam lemuka di situ. Ya ada yang hancur karena perbuatannya sendiri. Panasnya sangat luar biasa itu sampai jangankan ini besi saja itu meleleh saking panasnya. Jadi ada satu riwayat dikatakan ini panas yang ada di muka bumi ini itu cuma satu panas yang Allah turunkan dan ini panas yang dibagi-bagi oleh Allah untuk semua manusia. Jadi 99 panas di yaumil akhir nanti kita akan dapat apalagi di api neraka. Seperti itu. Ngeri. Makanya kalau mau jadi mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pilih salah satunya ini Bu Sukma. Penonton mau dapat naungan payung di yaumil akhir nanti yang tidak ada pertolongan lagi selain pertolongan Allah, pilih di antara salah satunya ini. Mau jadi pemimpin yang adil, oke? Mau yang anak muda yang orang yang tumbuh dewasa, remaja dewasa yang hatinya hanya beribadah, ataukah mau jadi remaja yang selalu hatinya di masjid, ataukah mau yang laki-laki yang diajak berzina tapi dia menolak karena alasan dengan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita berteman karena Allah atau berpisah juga karena Allah. Boleh, tidak jadi masalah ya. Ataukah kita mau bersedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi tangan kiri tidak mengetahui, ataukah juga yang terakhir ini yang mau tengah malam berzikir memohon ampun sambil meneteskan air mata. Pilih mama kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masya Allah Ustaz ya, semoga kita semua pemirsa di rumah juga masuk dalam 7 golongan yang nantinya akan dinaungi. Iya, apalagi penonton-penonton ini yang sudah tahu ini bisa makin pilih salah satunya. Ya. Kalau ke semuanya? Kalau semuanya enggak apa-apa. Itu jauh lebih bagus lagi ya Ustaz ya. Oke Ustadz, luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah dapat pencerahan. Kemarin dibahas 3 ya Ustadz ya. Kemudian hari ini dibahas 4. Lagi 4. Jadi totalnya adalah 7 golongan yang dijamin yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nantinya ya Ustadz. Tapi ada lagi yang lebih ini lagi. Ada lagi 7 golongan yang tidak akan diajak ngomong di yaumil akhir, tidak akan dibersihkan oleh Allah dan tidak akan dipandang di yaumil akhir nanti.
Nantikan Siapakah itu, saya Ustadz? di episode berikutnya. Akan dibahas lagi nanti Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan 7 golongan nantinya yang tadi disebutkan Ustadz, tidak ada yang diantara kita yang termasuk Insya dalam Allah. golongan itu ya Ustadz ya. Insya Allah. Semoga yang termasuk adalah di 7 golongan yang nantinya dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Amin amin, Amin ya Rabbal alamin. Ayo Ustadz, karena sekarang sudah tiba di penghujung acara, tapi sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia. Yamaha Indonesia Di luar samping biasa. kiri tuh, Ustadz, ini media gambarannya. ini Mudah-mudahan nanti produknya. rezekiku ini Yamaha. Siapa tahu habis acara kita bisa bawa pulang ini Insya Yamaha. Allah. Ada Yang penting ada promo-promonya, uang, ada tenang. diskon-diskonnya tuh Ustadz, Insya Allah. Dan tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Luar Mantap, biasa. coy. Mantap sekali coy supportnya. Semoga tahun depan mereka Insya Allah. mau lagi mensupport kegiatannya Tribun Timur pastinya Ustadz. Insya Allah. Dengan Yamaha Ramadan online episode part 2 gitu dan sebagainya. Semoga nanti atau mungkin lebih banyak lagi nantinya akan berkontribusi gitu Ustaz ya. Sip. Dan yang pasti buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah nonton, sudah share. Karena kalau banyak yang nonton, senang juga Ustadz Raja pasti. Jadi banyak yang dengarkan tausiahnya, banyak yang dapat pencerahan, dan itu akan menjadi amal jariah Ustadz ya. Kalau seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Jadi ada itu amal jariah, ada dosa jariah. Yang amal jariah model Ustadz? Iya, yang mana itu amal jariah? Mengajar ki keponakan ta anak ta, nah selama itu na pakai na amalkan itu pasti akan sampai mati ki pun itu masih mengalir pahala ta. Nah, ada lagi bersedekah ki, nah selama itu dipakai itu masjid mengalir terus. Tapi ada dosa jariah. Yang mana dosa jariah? Sebelum kita tutup ini penonton ya, hati-hati ki dengan dosa jariah. Apa itu? Mbak Sukma, jema ki mau pasang-pasang foto tak di apalagi foto-foto yang seksi itu di Facebook di apa, karena selama banyak orang yang nonton itu, yang lihat itu foto tak, apalah naik birahinya, kita sholat tetap jalan dosata, kita puasa tetap jalan dosata, kita tidur jalan dosata, kita makan jalan dosata, kita berbuka jalan dosata. Kenapa banyak sekali orang yang naik birahinya gara-gara melihat foto tak? Bertumpuk-tumpuk mi dosaku. Kalau dosa yang seperti itu Ustadz ya. Iya. Semoga kedepannya kita semakin sadar juga. Tapi pelan-pelan Ustadz, kita kan juga baru tahu kalau ternyata foto saja ini yang hal kecil seperti ini bisa membuat kita ada dosa jariah seperti itu. Baik, kalau begitu ditutup nih Ustadz, karena ini momen buka puasa. Iya, oke deh. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy. Mantap coy. Selamat ki. Sip.